dengan judul Rancang Bangun Kotak Amal Pintar berbasis line follower upaya generasi muda mewujudkan Smart Society 5.0. Kepada tim 5, kami persilakan untuk menampilkan presentasinya. Halo Kak, izin masuk ke suara aku. Bersuara, Kak. Oke baik, presentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Api di tungku akan selalu menyala. Jika kayu api selalu ditambah, kayu api itulah generasi muda. Di tangannya lah tergenggam masa depan bangsa. Mau dibawa kemana? Arah nakoda kapal bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami tim dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan bangga mempresentasikan esai ilmiah kami dengan judul Rancang Bangun Kotak Amal Pintar berbasis Line Flower, upaya generasi muda mewujudkan Smart Society 5.0. Next. Oke, baik, sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Rahman Hakim, mahasiswa Teknik Elektro Veteran Jakarta angkatan 2020. Saya Fatana Gielbara Putra, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2020. Dan kami didampingi oleh Pak Ahmad Supriyadi, PSTMT selaku dosen pembimbing kami. Baik, kita awali dengan latar belakang mengapa kami mengambil project ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kotak amal terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita ketahui, kotak amal merupakan sarana atau media yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan dana amal dari jamaah. Nah, kotak amal pada umumnya memiliki beberapa permasalahan. Yang utama adalah perhitungan dan pendataan kotak amal masih dihitung secara manual oleh marbot masjid, yang mana hal itu tidaklah efektif mengingat jika jumlah uang pada kotak amal sangat banyak, maka akan kesulitan bagi para petugas masjid untuk menghitungnya secara manual. Kemudian yang kedua adalah adanya kasus pencurian kotak amal. Kita ketahui bahwa kasus pencurian kotak amal ini sering terjadi dan sering kita lihat di media massa seperti televisi. Dan yang baru-baru ini adanya kasus pemalsuan kiris kotak amal yang merupakan modus baru dari pencurian kotak amal. Dan yang terakhir alasannya adalah untuk menjaga kesucian dan kebersihan jamaah. Jadi dengan adanya sistem line follower ini pada kotak amal dimungkinkan adanya untuk meminimalisir kontak fisik antara kotak amal dengan jamaah. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke solusi yang kami tawarkan dalam kotak amal pintar ini. Yang pertama, kotak amal pintar ini dapat mempermudah petugas masjid dalam melakukan pendataan kotak amal, karena data tersebut akan langsung masuk ke dalam ponsel pintar milik petugas masjid tersebut. Lalu yang kedua, mampu mendeteksi jumlah uang pada kotak amal yang informasinya akan disampaikan ke dalam ponsel pintar milik petugas tersebut. Lalu yang ketiga, dapat mendeteksi lokasi dari kotak amal tersebut. Nah, jika jadi petugas masjid tersebut dapat mengetahui di mana lokasi dari kotak amal tersebut. Lalu yang terakhir, kotak amal ini dilengkapi dengan sistem line follower, di mana kotak amal tersebut dapat berjalan mengikuti dari garis yang telah ditentukan pada masjid yang memiliki kotak amal tersebut. Next. Ya, berikut ini merupakan desain dari kotak amal. Di sebelah kiri merupakan rangkaian kelistrikannya, di mana di sana terdapat beberapa komponen yang nantinya akan dijelaskan satu persatu, dan seluruh komponen tersebut terhubung kepada microcontroller ESP32 di dalamnya. Dan kemudian di sebelah kanan di sana terdapat rangkaian alat yang sudah jadi, tetapi dalam bentuk 3D design. Di sana terlihat kotak amal yang diberi sistem line follower di bawahnya. Next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen yang kami gunakan dalam alat ini, yaitu kami menggunakan ESP, di mana ESP ini digunakan sebagai microcontroller dari alat kami. Nah, jadi ada beberapa sensor nanti akan masuk ke ESP ini dan akan diatur oleh ESP tersebut, di mana ada sensor TCS 34725, ini adalah sensor warna yang digunakan untuk mengklasifikasikan dari uang tersebut. Lalu kami menggunakan sensor GPS Neo 6M sebagai alat penetrasi lokasi, dan juga ada sensor infrared. Nah, sensor infrared ini digunakan untuk dua buah hal, yaitu yang pertama untuk melakukan pergerakan dari kotak amal tersebut agar dapat mengikuti dari jalur yang telah ditentukan. Lalu sensor infrared yang kedua digunakan untuk melakukan pemberhentian terhadap kotak amal tersebut. Apabila ada tangan yang mendekati kotak amal tersebut, maka kotak amal tersebut akan berhenti. Nah, kami menggunakan motor driver dan juga motor DC sebagai alat penggerak dari kotak amal tersebut. Next. Ya, selanjutnya ini merupakan desain aplikasi dari kotak amal pintar ini. Kita menggunakan aplikasi Blink ini untuk membuat user interface dari aplikasinya. Dan di dalam aplikasinya ini cukup sederhana, hanya terdapat sebuah LCD digital dan dua buah tombol. Yang pertama adalah tombol untuk mengecek jumlah uang dan tombol yang kedua adalah untuk mereset data uang yang terkumpul. Next. Baik, berikut adalah demo dari alat yang kami gunakan. Bisa diklik. Oke, ini adalah percobaan pertama, itu menggunakan uang Rp1.000, di mana jika uangnya dimasukkan, maka di situ ada tombol, lalu uangnya akan masuk. Nah, jadi informasi dari kotak amal tersebut nantinya akan dikirimkan ke ponsel pintar milik dari petugas masjidnya. Nah, begitu juga dengan uang Rp2.000, uang Rp5.000, dilanjutkan dengan percobaan uang Rp10.000, lalu ada uang Rp20.000, sama halnya kita melakukan pengujiannya. Lanjut dengan uang Rp50.000, dan yang terakhir kita menggunakan uang Rp10.000 untuk melakukan pengujiannya. Nah, di sini alat ini dapat melakukan penjumlahan secara otomatis dari uang yang masuk ke dalam kotak amal tersebut. Hanya dengan menekan tombol cek, maka jumlahnya akan keluar. Lalu apabila ingin mereset ulang dari awal, maka hanya menekan tombol reset, maka dapat terulang ke posisi semula atau 0 kembali. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan tabel pengujian alat, di mana kita dari video tadi sudah terlihat bahwa kita menggunakan 7 buah jenis mata uang dari 1.000 hingga 100.000. Kemudian dari masing-masing mata uang tersebut kita lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Dan dapat terlihat untuk hasilnya pada uang 1.000 dan uang 2.000 di sana terdapat 2 kali kegagalan percobaan. Hal itu dikarenakan karena nilai RGB dari 1.000 dan 2.000 atau nilai warna dari 1.000 dan 2.000 itu hampir-hampir mirip, sehingga karena keterbatasan sensornya dan berkurang efektivitas sensor, dia tidak bisa membedakan uang 1.000 dan 2.000. Kemudian untuk uang 5.000 hingga uang 50.000, sistem dengan baik dapat membacanya untuk 5 kali percobaan. Kemudian yang terakhir, uang 100.000, di sana terdapat 1 kali kegagalan dikarenakan uang 100.000 itu mirip dengan uang 10.000, dan karena lagi-lagi sensornya itu kurang efektif, jadi mungkin dia membaca kesalahan membaca untuk uang 1.000 menjadi uang 10.000 seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah desain rancangan penerapan. Nah, di mana di sini di gambar sebelah kiri adalah gambar tampilan di masjidnya. Lalu nanti kotak amalnya akan berjalan sesuai dengan lintasan yang ada pada gambar sebelah kanan. Next. Nah, ini adalah desain penerapan alatnya. Jadi alatnya akan bergerak mengikuti dari alur yang telah ditentukan pada gambar di masjid. Next. Baik, kesimpulannya, jadi dari proyek ini diharapkan dapat mempermudah petugas masjid dalam melakukan pendataan dan amal, kemudian meningkatkan keamanan, kebersihan, serta kesucian jamaah
dengan fitur pendeteksian lokasi keberadaan kotak amal dari jarak jauh dan sistem line follower di dalamnya. Yang terakhir adalah merupakan bentuk implementasi teknologi di dalam sektor sosial dan budaya. Next. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini. Ada beberapa daftar pustaka yang kami jadikan sebagai rujukan. Oke, bisa di next. Rizky Febian, seorang musisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kelima. Berakhirnya waktu presentasi, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada juri Ibu Tiarmanova Manalu, saya persilakan memberikan pertanyaan kepada tim 5. Baik, terima kasih atas paparannya untuk tim 5. Ini sangat menarik ya, kotak amal berbasis aplikasi ini. Ini bisa dibilang dapat mengurangi kecurangan-kecurangan atau pencurian yang terjadi selama ini pada kotak amal. Nah, yang mau saya tanyakan adalah begini, ini kan sebuah alat ya, alat dan aplikasi. Apakah alat dan aplikasi yang Anda atau tim Anda ciptakan ini bisa secara ekonomis digunakan di semua kalangan masyarakat? Atau memang mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan alat dan aplikasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Izin menjawab, untuk harga yang kami tawarkan dalam pembuatan alat ini sangatlah murah Ibu. Karena di sini kami hanya menggunakan untuk secara keseluruhan mungkin kita hanya butuh kurang lebih Rp100.000 untuk pembuatan dari alat ini Ibu. Nah, jadi kami rasa untuk alat ini dapat diterapkan di seluruh kalangan yang ada di daerah kita Ibu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk aplikasinya, bagaimana Anda mengedukasi pihak rumah ibadah atau masyarakat dalam memakainya seperti itu? Karena kan kalau kita lihat kan orang sekarang memang tidak tergolong gaptek lagi ya, tapi kan masih banyak misalnya orang tua yang rajin beramal, itu bagaimana cara mengedukasinya? Apakah dengan pihak rumah ibadah atau langsung perorangan? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alat ini untuk jumlah uang yang masuk tersebut akan disampaikan ke ponsel pintar milik dari petugas masjidnya Ibu. Nah, jadi siapapun yang memasukkan uangnya, baik itu orang luar ataupun masih di daerah dalam lingkup masjid tersebut, itu akan ada satu tujuannya hanya satu ke ponsel pintar dari milik petugas masjidnya itu Ibu. Jadi yang perlu kita sosialisasikan itu kepada para petugas masjidnya agar dapat mengelola alat dan aplikasi ini dengan baik Ibu. Nah, jadi mungkin untuk sosialisasinya kita dapat melakukan penyuluhan secara langsung kepada petugas masjidnya, atau nanti kita adakan semacam seminar seperti Zoom gitu untuk kita undang orang-orang yang dari petugas masjidnya untuk dapat kita beri penyuluhan terhadap aplikasi dan alat yang telah kami rancang ini Ibu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Satu lagi boleh ya? Kalau misalnya terjadi kerusakan pada alat, nah itu gimana itu? Misalnya alatnya, kan tadi uang 1.000 nggak terdeteksi setelah dicoba 2-3 kali. Nah, itu memang hanya khusus uang 1.000 saja yang tidak terdeteksi atau bagaimana ya? Oke, baik. Izin jawab Bu. Ya, jadi untuk masalah teknis tersebut itu seperti saya sebutkan tadi, oleh karena sensor yang kami gunakan itu bukanlah sensor yang jenis tingkat keakuratan yang tinggi, maka nanti jika kita ingin berikannya itu kepada masyarakat, kita tawarkan kepada masyarakat, maka kita nanti akan coba untuk pilih sensor dengan jenis tingkat keakuratan yang tinggi. Jadi diharapkan dia dapat maksimal untuk membacanya seperti itu. Izin menambahkan Ibu, untuk sensornya itu sendiri itu terpengaruh oleh cahaya Ibu. Nah, jadi jika di dalam masjidnya tersebut tidak pencahayaannya baik, itu akan dapat membantu kerja dari alatnya agar dapat membaca lebih baik Ibu. Jadi untuk membacanya dapat menjadi baik jika suasananya baik Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu saja. Itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada panitia.
Baik, terima kasih kepada Ibu Tiarmano Komanalu. Selanjutnya kepada juri Ibu Nina Novira PhD, saya persilakan memberikan pertanyaan kepada tim 5. Baik, terima kasih moderator. Suara saya bisa didengar? Sudah bisa, Bu. Baik. Tim 5. Saya mau bertanya gini, kan itu pakai line follower ya. Itu kan berarti line-nya itu space antara soft orang duduk ya. Betul ya? Betul, Ibu. Berarti ini akan digunakan mungkin di sholat Jumat gitu ya, ketika orang mendengarkan khutbah. Iya benar, bisa digunakan untuk sholat Jumat ataupun sholat berjamaah lainnya, Ibu, seperti sholat maghrib maupun sholat isya atau sholat subuh. Oke lah ya. Tapi bagaimana ketika misalnya dia sedang di tengah-tengah nih, terus waktunya iqomah, bagaimana? Nah, untuk baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi nanti untuk alat ini itu kan diatur oleh ada petugas masjidnya dapat melakukan pemberhentian ataupun dapat melakukan menjalankan dari alat ini, Ibu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi ya kita tidak inginkan atau sepertinya berhenti pada tengah-tengah, nanti sistemnya dapat dikembalikan atau di-reset agar mobilnya ini dapat kembali ke posisi semula atau berada pada posisi sudut yang tidak ada orang seperti itu, Ibu. Jadi bisa dipinggirkan, jadi alatnya dapat bergerak ke pinggir agar kotak amal tersebut tidak mengganggu jalannya proses sholat yang akan dilaksanakan, Ibu. Oh, berarti tidak ada antisipasi otomatis. Halo, Ibu. Maaf, Ibu, suaranya tidak terdengar. Ya. Misalnya entah sensor suara, timer, kan biasanya di antara, halo, bisa didengar? Halo? Dari tadi nggak apa-apa. Sudah terdengar, Bu. Halo, sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, ya, apakah tidak ada fungsi otomatis? Karena kan kalau harus petugas yang mengembalikan ke posisi aman lah istilahnya gitu kan ada potensi lupa gitu ya. Kemudian ada juga potensi misalnya petugasnya lagi di kamar mandi gitu ya. Apakah tidak bisa dipasangi seperti sensor suara ataukah misalnya timer gitu? Ketika sudah sekian menit, biasanya kan antara azan ke iqomah itu kan ada waktunya. Kemudian antara azan di sholat Jumat, dia durasi khutbah itu kan bisa diprediksi. Itu ada terpikir ke sana nggak? Iya, Ibu, alat ini kan line follower itu jadi sistemnya dia otomatis, Ibu. Jadi dia jalan dari depan itu ke belakang itu secara otomatis. Nah, jadi untuk waktunya nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya khutbah Jumat itu kan agak lebih panjang. Nah, jadi untuk robotnya bisa diatur pas awalnya bisa diatur oleh pengguna petugas masjid agar dapat bergerak itu bolak-balik atau hanya baliknya dari awal. Nah, akan tetapi jika pada saat di pertengahan itu dia hampir komatnya udah hampir habis ataupun ceramahnya udah hampir habis, maka alat tersebut akan bergerak secara otomatis, Ibu, untuk berpindah posisi ke posisi awal ataupun ke posisi pinggir yang terdekat agar tidak mengganggu jalannya sholat, Ibu. Jadi petugas masjid itu hanya melakukan kontrol pada awal dan juga apabila terjadi error yang alatnya tidak berjalan, nah itu baru bisa dijalankan. Tetapi secara umumnya alat tersebut dapat bergerak secara langsung, Ibu, menuju pinggir apabila ada iqomah ataupun dari azannya ceramahnya akan segera habis, Ibu, seperti itu. Oke, mohon maaf tadi saya terlempar, tapi saya sudah dapat intinya. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Nina Novira PhD dan terima kasih kepada tim 5. Untuk presentasi selanjutnya,